Coba lihat teman-teman, coba senyumnya. Ustaz mau lihat hari ini giginya sudah disikat apa belum? Lihat senyum. Ya, mana? Mana senyumnya ini? Mana senyumnya? Ih. Oh, giginya bersih-bersih kelas 1 nih. Masih disikat terus. Zaidal Hasan Husain mana giginya? Mana? Zakir Zangki. Mana giginya senyum? Karena senyum adalah ibadah. Senyum adalah sedekah. Oke teman-teman. Teman-teman persiapan, kita akan memulai dan nanti Ustadz Ari dibantu sama Ustadz Zalia untuk ya, persiapan duduk siap, hap. Kita akan mulai. Duduk siap, hap. Teman-teman dirahmati Allah, ayo persiapan. Duduk siap. Ustaz mau cek dulu. Wah, ada yang nguap. Kalau nguap ditutup ya teman-teman, masih pagi. Sama kayak Juna. Ustaz cek, tidak ada suara, baru Ustaz mulai. Ustaz cek pakaiannya, Ustaz cek. Ustaz mute dulu semuanya. Hanya Ustaz Ari yang bicara. Nah, Ustaz Ari, alhamdulillah teman-teman hari ini senang melihat wajah-wajah ganteng, wajah-wajah cantik, yang wajah-wajah semuanya solih dan solihah, luar biasa. Dengan melihat antum, Ustadz Ari sudah senang, bahagia, dan semangat untuk mengajar hari ini. Oke teman-teman, yang sudah siap, tolong pencetkan lambang hati. Nah, lambang hati di emoticon, reaktikon. Nah, lambang hati kayak Ustadz Ari. Itu artinya udah Ustadz siap. Oke, Sabil sudah, Farhana Labibah, Hanifah Askia, kemudian Amar Ibrahim, Yumna Fariha, Yumna Isa, Afifah, siapa lagi? Ustadz absen, Akbar Asabila, Alisa, sudah semua teman-teman. Ayo lagi siapa yang belum memencetkan hati? Askia, ada Alika, Akbar, ada Khaira, ada Afakir Rashid, Asal Sabila, ada Najwa Wilda, ada Ayash Izul Haq, ada Fatimatul Zahra, ada Zidan, ada Nadia. Siapa lagi nih? Ada Hilmar Safik, ada Nadia Maulida, Safia, ada Aisyah Raisa Fadilah, Zaidul Hasan Husain, M. Hasan Husain, mana lagi? Abizar Imaduddin, M. Hafiz, dan Akilah. Oke, alhamdulillah teman-teman. Senang Ustadz lagi hari ini, teman-teman hari ini sudah berhadir semua. Persiapan duduk siap, hap. Persiapan. Tidak terlalu banyak bergerak-gerak atau tidak boleh ada suara dulu sebelum Ustadz Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz kasih teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum Ustadz Ari memulai, Ustadz kasih kesempatan untuk minum atau makan yang ada di mejanya. Ustadz kasih waktu 1 menit, silakan yang mau minum yang ada di mejanya. Ustadz kasih waktu 1 menit sebelum kita akan 1 jam ke depan belajar. Ini Ustadz Ari minum. Hari ini Ustadz Ari nggak puasa karena batuk. Yang puasa Ustadz doakan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, pahala, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang hebat.
Oke, sudah cukup, jangan kebanyakan. Ayo, ayo, ayo. Askia Hana Delisa, ayo, jangan diminum. Jangan kebanyakan. Jangan sampai. Mereka besar. Ustaz. Ustaz, anak puasa. Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini kita diberikan kesempatan, teman-teman. Siapa yang tahu, teman-teman, antum hari ini, teman-teman hari ini, Allah kasih apa? Karena Allah Maha Pengasih. Coba antum sebutkan, Allah kasih apa pada diri antum hari ini? Nikmat apa? Silakan yang mau jawab, nikmat apa? Kalau sekarang sih nikmat sehat. Kok teman-teman kesehatan, apalagi nikmatnya? Apalagi nikmat selain sehat? Makanan, alhamdulillah. Apalagi nikmat yang Allah berikan hari ini kepada antum? Coba. Air. Ya, terus apa lagi? Rezeki. Rezeki. Alhamdulillah, nikmat. Mata bisa melihat. Nikmat mulut bisa bicara. Ya, nikmat badan kita bisa bergerak. Alhamdulillah, nikmat kita bisa memeluk Umi dan Abi. Rezeki. Nikmat kita bisa menggendong adik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, itu semua nikmat dan kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Suara akan Ustadz simpan lagi. Suaranya akan Ustadz simpan. Nah, teman-teman, suaranya akan Ustadz simpan dulu. Ustadz matikan. Nah, Ustadz matikan dulu semuanya ya, teman-teman. Nah, Ustadz matikan semuanya. Semuanya tertuju kepada Ustadz Ari. Teman-teman, perhatikan kira-kira Ustadz Ari ganteng apa enggak nih? Harus jujur jawabnya. Jawabnya harus betul, jujur. Ustadz Ari ganteng apa enggak nih hari ini tampilannya? Makasih. Yang bilang Ustadz Ari ganteng, Ustadz doakan masuk surga. Yang hari ini bilang Ustadz Ari ganteng, Ustadz doakan. Terima kasih. Syukran jazakallah. Oke. Suara Ustadz matikan. Oke, suara Ustadz matikan. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan umat beliau yang beriman dan berislam hingga yaumul kiamah. Dan mudah-mudahan teman-teman umat beliau itu adalah diantaranya kita, amin Allahumma amin, yang kelak nanti di akhirat Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita karena kita adalah umat yang hari ini masih belajar mempertahankan agama Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, sejam ke depan kita akan belajar PABP dan insya Allah ada materi nanti yang ingin Ustadz sampaikan ke antum. Tapi sebelumnya teman-teman, izinkan Ustadz Ari untuk sedikit memberikan semangat kepada antum. Dan mudah-mudahan hari ini suasana pembelajaran kita seru. Oke, tidak ada yang bersuara sebelum Ustadz Ari. Oke, Ustadz Ari akan mulai. Iya, tadi kan sudah besar sama Pak Kidip ini. Jam dindingku berdetik mengantar pagiku yang ceria. Barang siapa yang mengganggu dalam pembelajaran, maka malaikat akan mencatat keburukan kita karena kita termasuk mengganggu pembelajaran, yaitu adalah dengan Sambut dengan sukacita yang ku tak. Nah, teman-teman akan Ustadz Ari ulang dulu karena teman-teman hari ini layarnya dicoret-coret. Sekali lagi teman-teman, ayo supaya Allah suka dengan kita dan Allah memberikan pahala yang banyak, maka kita tidak boleh mengganggu saat belajar. Oke. Nah nih. Kena.
Tik 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 tik, jam dindingku berdetik mengantar pagiku yang ceria. Na 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 na, dan hatiku gembira. Ku sambut dengan sukacita. Yang ku tahu senyum itu sedekah paling mudah. Yang ku tahu senyum itu membuat dunia lebih indah. Sik 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 sik, angin berbisik, bawa sedih hati bahagia. Na 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 na, dan hatiku gembira. Ku sambut dengan sukacita. Yang ku tahu senyum itu sedekah paling mudah. Yang ku tahu senyum itu membuat dunia lebih indah. Ustaz, nggak kedengeran, Ustaz. Ustaz, nggak kedengeran. No. Ya teman-teman, Ustadz Ari terkeluar, ternyata sinyalnya di sini berebut. Oke teman-teman, kita akan mulai persiapan untuk berdoa. Nanti Ustadz Zalia akan memimpin membantu Ustadz Ari. Duduk siap, hap. Oke, Ustadz Zalia bantu anak untuk baca doa. Persiapan Ustadz Zalia. Ini natuyuk. Jangan di itulah. Ya, sama-sama ya, teman-teman ya. Bapak ya, lo sudah bersiap sampai sini pada dibuat Om. Halo. Halo Ustadz Zalia. Mana Ustadz Zalianya? Silakan bantu anak baca doa Ustazah. Ustazah, Ya, suara ulun jelas. Ya Ustazah Marita. Ya, kita berdoa sama-sama. Silakan dibantu anak Ustazah. Ada berdoa, duduk yang rapi, tangan diangkat kepala, La ilaha Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah. Udah pada hafal nih. Udah pada rata-rata semua. Baca doanya keren. Mantap. Lanjut Ustaz Ari. Oke, duduk siap, Hab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan teman-teman pembelajaran. Mudah ada teman kita Nadia terlempar, mudah-mudahan balik lagi oleh Allah. Baca doa. Teman-teman, Ustaz Ari mau share. Pelajaran. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah. Ini insya Allah video Ustaz Ari bikinkan buat antum. Apa teman-teman, hari ini pembelajaran kita PABP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sampingnya dan PABP. Aku tahu. Teman-teman yang dirahmati Allah. Ada yang mau Teman-teman yang dirahmati Allah. Suaranya disimpan dulu, suaranya tidak boleh banyak bersuara karena takut mengganggu temannya. Pembelajaran kali ini teman-teman dirahmati Allah terkait dengan adalah pendidik. Mengenal Asmaul Husna. Nah, teman-teman, Asmaul Husna, kita mengenal apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu, teman-teman? Nama-nama Allah. Betul, ada yang menjawab, teman-teman. Nama-nama Allah Kuasa. Iya, nama-nama Allah ada berapa, teman-teman? Ada berapa? 99. Ya, betul, ada 99. Kenapa Ustaz nggak 100? Ya emang 99 yang ada, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah, nih. Ustaz, ini siapa yang kenal dengan ini? Siapa yang kenal dengan kakak tingkat namanya ini nih. Siapa kenal namanya? Ada yang kenal kan, teman-teman? Ada yang kenal nggak dengan kakak-kakaknya nih? Ini. Nah, kakaknya nih. Ini namanya pada. Enggak tahu. Dikurangi 2, 1. 12 dikurangi 2, 10. 7 dikurangi 2, 5. 10 dikurangi 2, 8. 6 dikurangi 2, 4. 9 dikurangi 2, 3. 8 dikurangi 2, 6. 11 dikurangi 2, 9. 9 dikurangi 2, 7. 4 dikurangi 2. Siapa yang suara? Yuna enggak? Hanif. Hanif Jar. Ke Hanif maksudnya. Halo. Keluar ya? Wah, jauh sekali Ustaz Ari kelemparnya. Maaf ya. Ustazah, kenapa Ustazah pakai kacamata? Biar Ustazah lebih jelas lihat Kowi. Penting nggak?
Keren Ustazah, pakai kacamata. Itu cuma stiker. Matanya editan Ustaz. Itu cuma stiker. Cantik lah Ustazah. Cantik. Kau Cantik. bisa lihat apa pun bisa melihat kakek. Itu kan pakai di game. Itu kayak robot di depan. Itu kayak pengatur otak gitu. Hari kayaknya perlu dibelikan ini teman-teman. Diberikan kartu perdana. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Al-Malik, nah silakan dibuka kembali catatannya yang sudah menulis Asmaul Husna 1 sampai 4 yang tadi jam 10 di-share sudah ditulis. Ustazah. Sudah. Saya belum. Tadi saya nggak tahu Ana belum Ustazah. Ana belum Ustazah. Tadi Ana lupa. Belum Ustazah. Ana belum Ustazah. Ana belum Ustazah. Ya udah. Belum Ustazah. Saya belum. Saya Mas. Sudah. Ana belum. Ana sudah. Yang belum tenang, yang sudah luar biasa, yang belum nanti boleh dikasih. Kita udah. Ya. Oke, Ustazah mute dulu suaranya supaya teman-teman bisa konsentrasi. Sekarang Ustazah mau melihat si Bilkis. Mana Bilkis? Bilkis hadir? Ada nggak ya Bilkis? Wah, ini Ustadz Ari sudah kembali kayaknya ya. Ustadz Ari terdengar? Dengar Ustazah. Ustadz Arinya yang ini sudah terdengar belum ya suaranya ya? Ustadz Ari. Belum? Belum ya? Iya, Ustazah. Ustazah ada yang coret-coret. Jangan coret-coret ya. Ada yang coret-coret, Yuna nggak coret. Coret. Nih, kita kembali lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut dengan Ustadz Ari. Ini yang pertama adalah kita akan belajar nanti ada 5. Ada Ar-Rahman, ada ada Al-Malik, Quddus, dan As-Salam. Dan itu udah pembelajaran kemarin teman-teman ya. Pembelajaran semester 1. Mudah-mudahan pembelajaran tahun kemarin bisa dimengerti. Oke. Untuk itu teman-teman, untuk mengingat kembali, mari kita sama-sama mendengarkan agar bisa kembali
Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muhsyiyu ya Mubdi, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyum ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qahir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali ya Muta'ali, ya Baru ya Tawwab, ya Mutaqin ya Afuw, ya Raufur Malikal Mulk, Dzul Jalali wal Ikram, ya Musitu ya Jamil, ya Ghaniyu ya Muni, ya Mani'u ya Darru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi ya Warithu, ya Rasyidu ya Sabur, Azza jalla zikruhu, Azza jalla zikruhu. Like, comment, share, and subscribe. Oke teman-teman, tadi sudah melihat Runa Syakira bahwa ada 99 nama-nama Allah yang itu nama-nama indah. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang pertama kita akan membahas tentang Ar-Rahman. Siapa yang tahu Ar-Rahman apa artinya? Sebutannya. Ar-Rahman Maha Pengasih. Aska Pradita kok kelas ini ya? Aska Pradita kelas berapa? Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, teman-teman. Betul. Ini lihat di gambar, teman-teman. Ternyata ada kisah. Ada kisah tentang bagaimana Allah itu Maha Pengasih. Ya teman-teman, yang hari ini tidak fokus atau masih ribut, silakan Ustadz beri kesempatan untuk tertib. Kalau tidak, teguran ketiga maka akan Ustadz Ari keluarkan dari Zoom karena dapat mengganggu temannya yang ingin belajar. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, Maha Pengasih kepada setiap makhluknya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman. Ada suatu kisah, teman-teman, bagaimana Allah itu menunjukkan bahwa Maha Pengasihnya kepada hambanya. Jadi suatu hari, teman-teman, suatu hari ada kisah tentang Nabi Sulaiman. Nah, tentang Nabi Sulaiman. Suatu hari Nabi Sulaiman bersama pasukannya sedang bepergian ke sebuah tempat, teman-teman. Jadi Nabi Sulaiman ini sebelumnya Nabi Sulaiman, kemudian baru Nabi terakhir Nabi Muhammad. Jadi teman-teman, Nabi Sulaiman ini nih bepergian dengan pasukannya. Ini pasukannya, teman-teman. Di tengah perjalanan ia segera menghentikan pasukannya. Terus kemudian naik kuda kan, gerbuk. Terus kata Nabi Sulaiman di depan, pasukan berhenti sebentar. Kata Nabi Sulaiman sambil suaranya sangat tinggi membahana. Kemudian segera menghentikan pasukan. Tunggu, kita melewati sebuah sarang semut. Kemudian kata Nabi Sulaiman, wahai pasukanku, kita akan melewati sarang semut. Ini semutnya nih, semutnya sedang nunggu nih yang ada di Anusat Ari ini semutnya sama pasukannya. Nah, ini pasukan semut juga. Ini sarangnya tuh yang ini. Nah, ini sarangnya. Nah, ini sarangnya. Terus kemudian teman-teman, jangan sampai kita mengganggu mereka, kata Nabi Sulaiman, apalagi menginjak salah seekor semut di sini. Seru Nabi Sulaiman sambil turun dari kudanya. Saat itu Nabi Sulaiman mendengar Raja Semut berseru kepada rakyatnya. Jadi teman-teman, Nabi yang bisa mendengar bahasa hewan
adalah Nabi Sulaiman, dikasih Allah kehebatannya adalah teman-teman, mukjizatnya adalah bisa mendengar apa yang hewan bicarakan. Nah, jadi teman-teman, hewan itu bicara ternyata. Siapa yang tahu suara jangkrik gimana? Oke, betul. Siapa? Ini kira-kira ini suara apa? Kalau teman-teman bisa nebak yang Ustadz Ari sampaikan, kira-kira ini suara apa? Mbe, suara apa? Kalau ini suara apa? Nah, sekarang Ustadz minta tolong kepada Afifah Sifa, tahu nggak suara cicak? Mbak Afifah Sifa pernah tahu mendengar suara cicak? Gimana suaranya? Coba Ustadz Ari mau dengar suara cicak. Ah, cicit itu burung cuit kayaknya. Cicit, burung Oke, teman-teman, itulah tadi yang Ustadz Ari sampaikan bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat luar biasa yang Allah kasih adalah bisa mendengar suara hewan. Terus kemudian teman-teman, Nabi Sulaiman berdiam sejenak mendengarkan Raja Semut menyeru atau bicara kepada rakyatnya, kepada anak buah semutnya. Wahai rakyatku, kata Raja Semut, cepat kalian menyingkir dan masuk ke dalam sarang. Lihat, Raja Sulaiman dan rombongannya akan melewati tempat kita. Kata Nabi Sulaiman. Habis itu, teman-teman, cek 1, 2. Nah, habis itu teman-teman, demi untuk menghargai bangsa semut, Nabi Sulaiman pun sampai memerintahkan pasukannya untuk berhati-hati. Padahal dalam kehidupan sehari-hari sering kita suka meremehkan semut karena ukurannya yang kecil. Nah, teman-teman, Allah Maha Pengasih. Jadi teman-teman, Allah saja memberikan kita itu luar biasa banyak rezeki tadi yang tadi antum sampaikan. Tapi teman-teman, ini Nabi Sulaiman, karena Allah Maha Pengasih, maka kita sebagai makhluknya Allah tidak boleh kita itu sombong. Ah, semut aja diinjak aja gin. Nyamuk Pak Ustadz yang menggigit. Ah, kalau menggigit itu beda. Kalau menggigit beda. Ah, Ustadz, itu ada anak kucing Ustadz. Ih, ditendang aja deh. Ah, nggak boleh. Karena apa teman-teman? Allah saja yang memiliki ciptaannya seluruh bumi dan alam ini, kita termasuk ciptaan Allah. Allah aja Maha Pengasih. Masa kita sebagai makhluk yang kecil, yang lemah, kita tidak Maha Pengasih kepada sesama makhluk Allah. Jadi itu teman-teman, mulai sekarang ayo kita menjadi makhluk Allah, hamba Allah yang disayangi Allah, yaitu dengan Maha Pengasih. Itu teman-teman ceritanya terkait dan tentang bagaimana Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Oke teman-teman, selanjutnya adalah terkait tentang habis Ar-Rahman apa ya? Habis Ar-Rahman itu adalah habis Ar-Rahman itu ada Ar-Rahim. Maha apa teman-teman? Yang tahu? Maha Penyayang. Maha Penyayang, betul. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Teman-teman yang dirahmati Allah, satu lagi nama Allah di antara 99 adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ternyata teman-teman, Allah itu Maha Penyayang. Penyayang kepada siapa? Penyayang kepada makhluknya, manusia, hewan, tanaman, dan semuanya yang ada di bumi ini. Sampai matahari, planet, itu adalah Allah yang menciptakan dan Allah sayang dengan semuanya. Teman-teman, Allah Maha Penyayang kepada setiap hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, bertakwa ini adalah yang selalu menjalankan perintah Allah. Sholat, hormat kepada umi abi, santun kepada teman-teman, santun kepada ustadz-ustazah. Nah, teman-teman. Jadi, ini kita lihat Allah Ar-Rahim ini
Jadi Allah memiliki nama Ar-Rahim. Ada cerita di balik nama Ar-Rahim. Teman-teman, ini lihat kita bisa mendengar ceritanya, bisa kita lihat di sini. Kasih sayang Allah melalui penyakit, melalui sakit. Nah, teman-teman, ternyata sakit itu adalah salah satu bukti Allah sayang sama hambanya. Jadi teman-teman, kalau sakit berarti apa? Kita tidak boleh marah-marah kepada Allah, apalagi marah-marah kepada penyakitnya. Jadi itu kasih sayang. Ustadz, kalau yang kena COVID, Pang, gimana Ustadz? Kena corona. Nah, corona itu adalah virus makhluknya Allah. Maka agar kita tidak terkena penyakitnya, maka kita harus ikhtiar, menjaga, berusaha menjaga agar tidak kena penyakit. Kalau yang kena penyakit corona, virus corona, nah itu sudah ketetapan Allah. Berarti Allah menunjuk orang itu agar kena corona dan kemudian sakit, dan insya Allah dengan sakitnya itu Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Nah teman-teman, kalau gitu Ustadz, Ana mau sakit corona aja lah. Enggak kayak gitu juga. Kata Allah, tidak boleh kita berpasrah. Kita harus usaha. Sama kayak antum. Kalau teman-teman itu lapar, kira-kira ngapain solusinya? Kalau teman-teman lapar, biar nggak lapar apa teman-teman? Siapa yang tahu kalau lapar, antum ngapain biasanya? Makan. Betul. Kalau haus apa haus? Minum. Betul. Kalau ngantuk ngapain ngantuk? Tidur. Tidur, betul. Kalau badan gatal-gatal, gerah, panas, kita ngapain? Garuk. Garuk. Kalau selain garuk biar segar apa? Mandi. Nah, itu adalah caranya. Cara kita menyelesaikan masalah. Kalau perut lapar berarti kita harus makan. Sama seperti ini. Agar kita tidak terhindar penyakit itu, maka apa? Kita harus jaga kebersihan. Kita harus makan yang sehat, halal dan thayyib. Maka kita nggak boleh pasrah, Ana mau corona aja dah biar kena. Nah, itu Allah tidak suka. Caranya adalah kita dengan apa? Dengan pakai masker menjaganya. Kemudian setelah masker, cuci tangan sebelum makan. Habis itu selalu mandi, aktivitas. Nah, itu namanya antum menjaga kebersihan, dan Allah sangat senang dengan orang yang selalu menjaga kebersihan. Ada cerita teman-teman, suatu hari salah seorang sahabat Rasulullah SAW tertimpa musibah. Nah, tertimpa musibah. Apakah musibahnya? Adalah putra laki-lakinya yang masih kecil ditimpa sakit keras. Maka Rasul bersama sahabat, yaitu Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan sahabat lainnya kemudian datang menjenguk. Nah, jadi teman-teman, kalau ada saudara atau tetangga kita sakit, maka kita wajib menjenguk, karena itu salah satu yang dicontohkan Nabi. Untuk apa teman-teman yang sakit dijenguk? Yang pertama, agar kita bersyukur kalau kita sehat. Kemudian memberi semangat kepada yang sakit agar supaya lekas sembuh dan didoakan. Nah, kemudian apa lagi? Menambah atau memperbanyak pahala dengan bersilah ukhuwah, bersilaturahim. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada mendengar, mana si Ayu ya? Ayu kok nggak ada, kita main sepeda di komplek. Oh iya, Ayu sakit. Nah, maka kita harus sebagai teman, sebagai orang muslim, harus melihat atau mendoakannya. Kemudian teman-teman, Rasul datang dengan sahabat. Apa yang dilakukan Rasul dan sahabat? Dengan kasih sayang, penuh kasih sayang, Rasul lalu mengangkat dan mendekap anak laki-laki itu. Air mata Rasulullah sampai menetes melihat napas anak ini sudah tersendat-sendat. Jadi teman-teman, Rasul sedih melihat anak yang soli ini sedang sakit keras. Sakit adalah salah satu bagian dari rasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena jika kita sabar saat sakit, Allah akan mengurangi dosanya. Sedangkan Allah hanya memberi kasih sayang kepada hambanya yang memiliki kasih sayang. Nah teman-teman,
Berarti kalau ada kucing yang sakit, maka kita apa? Kita beri makan, kita kasih agar kucing itu sehat, dan kita nggak boleh menyiksa hewan-hewan atau merusak tanaman-tanaman yang tumbuh, yang itu adalah makhluknya Allah. Nah, teman-teman, jadi itu Allah Maha Penyayang. Allah saja sangat luar biasa sayangnya kepada kita. Masa kita nggak sayang dengan saudara-saudara kita, dengan umi abi kita, dengan hewan-hewan peliharaan kita, dengan badan kita juga harus disayangi badan kita. Nggak boleh gara-gara ngambek, umi nggak sempat beliin jajan, akhirnya antum nggak mau makan. Nah, itu nggak boleh. Itu Allah marah. Karena itu sama dengan menyakiti tubuh antum sendiri. Karena nanti perut antum lapar, takut nanti sakit. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah tentang nama-nama Allah. Setelah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Al-Malik. Al-Malik ini apa? Al-Malik, ada yang tahu Al-Malik? Maha apa, teman-teman? Maharaja. Oh, sekali. Al-Malik itu, teman-teman, maharaja. Jadi, teman-teman, ada yang merasa raja, bahwa dia raja hebat, itu berarti dia meremehkan Allah. Karena Allah ada Al-Malik. Jadi raja dari segala raja adalah Allah. Pemimpin dari segala pemimpin atau orang-orang yang hebat itu adalah milik Allah. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Contohnya ini, teman-teman. Ada contoh yang dia mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya Allah berikan luar biasa cobaan yang dahsyat. Ini kisahnya ini, Ustaz kisahkan tentang Raja Fir'aun. Iya, ya teman-teman, kenapa? Tanya apa? Walaupun apa lebih siapa? Walaupun apa, nak? Walaupun Allah, walaupun manusia kuat, Allah masih menang. Ya, kan manusia yang menciptakan Allah. Ya berarti Allah lebih kuat. Bahkan jauh tidak ada apa-apanya manusia, teman-teman. Karena manusia diciptakan Allah, berarti manusia itu lemah. Makhluk Allah. Jadi Allah yang paling kuat. Siapa yang paling kuat yang antum pernah dengar? Ada Ultraman, ada Doraemon, ada Iron Man. Kalah dengan Allah karena itu tidak ada apa-apanya. Teman-teman tahu tidak, teman-teman? Iron Man atau siapa yang antum kuat? Itu Allah kasih coba saja dengan gigi yang berlobang, sakit gigi, kemudian ada nasi masuk satu. Itu sakitnya luar biasa, teman-teman. Bagaimana dia mau menjadi raja, mau kuat? Apalagi orang dia disengat lebah aja satu, sudah teriak-teriak, teman-teman, bengkak. Hebat apa itu? Itu artinya manusia itu lemah. Oke, teman-teman. Jadi manusia tidak bisa menandingi Tuhan penciptanya, yaitu Allah. Tapi ini, teman-teman, ada cerita. Ada seorang manusia yang dia sombong. Dia mengaku Tuhan. Siapa? Fir'aun. Fir'aun yang Allah tenggelamkan di laut. Yang hari ini jasadnya masih ada. Dan sebagai bahan renungan kita bahwa kita manusia tidak boleh sombong sesama manusia dan sombong kepada makhluk yang lainnya. Karena apa? Manusia itu lemah. Kok bisa, Ustaz, manusia lemah? Iya, teman-teman. Coba, teman-teman. Manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Nih ceritanya gini, teman-teman. Karena merasa dirinya hebat, Raja Fir'aun dari Mesir menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wah, sebagai Tuhan dia, teman-teman. Dia merasa. Ia mengharuskan semua rakyatnya juga keluarganya menyembah dirinya seperti Tuhan. Jadi dia pengen, teman-teman, disembah sebagai Tuhan. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan kemungkaran Fir'aun. Jadi Allah mengutus Nabi Musa, teman-teman, agar Nabi Musa menasehati Fir'aun yang sombong. Namun Fir'aun menentang, teman-teman. Bahkan Fir'aun mencoba mengejar dan untuk membunuh Nabi Musa. Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukannya.
dengan membawa pedang, tombak, panah. Iya, Nak. Saat itu Nabi Musa dan pengikutnya pergi meninggalkan Mesir. Akhirnya karena Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan yang banyak, akhirnya pergi dan ingin lari dari pasukannya Fir'aun. Kemudian teman-teman, apa kata Allah? Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu Nabi Musa dan umatnya berhasil menyeberang Laut Merah. Jadi Nabi Musa itu dikejar sama pasukannya, kemudian bisa melewati Laut Merah. Dan apa yang terjadi teman-teman? Laut Merah terbelah menjadi jalan tanah yang bisa dilalui Nabi Musa dan rombongannya. Kemudian di belakang Fir'aun dan pasukannya yang mengejar dengan tombak, panah, dan pedang. Dan saat itu Fir'aun dan pasukannya yang berada di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah lautan, tiba-tiba air lautan kembali menjadi satu, tidak membelah, maka mereka pun tenggelam di Laut Merah. Nah, teman-teman, sombong. Ternyata sombongnya dengan air saja mati, teman-teman. Fir'aun dengan air yang ada di laut itu mati dan nggak bisa berenang ternyata. Nah, itu teman-teman. Jadi, Al-Malik, Maharaja, berarti tidak ada hebat. Raja-raja hebat itu lebih dari Allah. Allah maha hebat segalanya. Jadi nggak ada itu yang Aquaman, itu nggak ada, itu cuma bohongan. Iron Man itu bohong-bohongan. Power Rangers itu bohong-bohongan. Jadi yang betul adalah, yang paling hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, waktunya sudah mau habis. Ustaz percepat saja teman-teman. Kisah selanjutnya adalah nama-nama Allah Al-Qudus. Al-Qudus teman-teman. Ini nama-nama Allah Al-Qudus, yaitu adalah Maha Suci. Betul. Allah itu suka dengan kesucian. Makanya kita setiap sholat itu harus bersuci. Harus membersihkan tubuh kita. Makanya kita disuruh berwudu, disuruh mandi, itu bersuci. Disuruh beres-beres kamar, membersihkan rumah, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian baju-baju yang wangi, yang bersih, yang dipakai untuk apa? Agar kita sehat, dan itu Allah suka. Al-Qudus Maha Suci. Allah Maha Suci dari segala bentuk dosa dan kelemahan. Kesucian Allah Maha Sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Qudus. Nah, teman-teman. Jadi Allah ini tidak ada dosa dan tidak lemah, semuanya kuat. Karena Allah tadi, Allah sangat luar biasa. Lebih kuat dari manusia ataupun makhluk yang lebih kuat. Karena Allah adalah pencipta makhluk itu sendiri. Ada sebuah kisah teman-teman. Suatu hari, Sabit bin Ibrahim menemukan sebuah apel di jalan. Ini ada seorang sahabat Nabi. Di jalan dan memakannya. Ada ketemu buah teman-teman di jalan dan kemudian memakannya. Tiba-tiba Sabit berseru teman-teman, ya Allah, apel ini bukan milikku. Setelah dia makan, kenyang, ternyata dia ingat, ya Allah, apel yang barusan ana makan ini bukan milik ana. Kenapa ana makan ya? Sabit pun kemudian menemui pemilik pohon apel itu dan meminta diikhlaskan. Jadi teman-teman, setelah ketemu di jalan apel itu, kemudian Sabit makan, kemudian Sabit itu setelah makan dia langsung ingat, ya Allah, berdosa memakan buah yang bukan miliknya dan tidak minta izin. Akhirnya Sabit ingin menemui pemilik pohon apel itu. Kemudian, aku baru akan mengikhlaskan apel itu setelah engkau bersedia, katanya, kata pemilik rumah, kata pemilik kebun itu, setelah Sabit mau menjadi keluarganya bapak itu. Jadi Sabit akan aku maafkan, kata bapak ini teman-teman. Bapak ini akan aku maafkan asal apa? Asal Sabit bersedia menjadi anaknya, menjadi keluarganya bapak ini. Kenapa teman-teman Sabit diangkat menjadi anaknya? Atau Sabit ingin banget, bapak ini ingin banget Sabit jadi anaknya karena apa? Ternyata kata bapaknya, saya baru menemui orang sejujur Sabit, katanya. Bahwa ketika dia melakukan kesalahan, dia segera mendatangi orangnya dan ingin minta maaf. Jadi teman-teman,
jujur itu luar biasa. Akhirnya Sabit dimaafkan dan Sabit menjadi keluarga dari bapak ini teman-teman. Nih. Akhirnya itu teman-teman. Dan Sabit sepuasnya makan apel di kebun itu. Karena dia sudah jadi keluarganya bapak itu tadi. Jadi gitu teman-teman. Makanya di Insan Tama kita harus menjadi anak-anak yang jujur, mulia, berbohong hina. Nah, jadi itu teman-teman. Seperti di rumah, kita nggak boleh berbohong sama umi abi kita karena apa? Karena dosanya besar. Dan karena umi abi kita adalah orang tua yang melahirkan kita. Jadi nggak boleh umi abi kita bohongin. Oke teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-teman sebelum kita tutup. Setelah Al-Qudus adalah Assalam. Nah, Assalam. Apa teman-teman Assalam? Siapa yang tahu? Sejahtera. Ya, betul. Assalam ini adalah Maha Pemberi Keselamatan. Jadi teman-teman kita tidak boleh mendahului apa yang Allah inginkan. Jadi kita harus apa? Harus taat kepada Allah. Ini Assalam teman-teman, tidak ada satupun makhluk yang bisa menjamin keselamatan dirinya. Jadi teman-teman, itu apa? Republik. Ya. Jadi kita ini tidak ada selain Allah yang bisa memberi keselamatan kepada kita. Hanya Allah yang memberi keselamatan pada setiap makhluknya. Jadi teman-teman ada sebuah cerita waktu di Ustadz Ari yang hari ini menjaga pondok Ar-Rahman dan Insan Tama, ada suatu kisah teman-teman mengharukan. Pada suatu sore hari ada seorang anak SMP Ar-Rahman Insan Tama yang dia dikunjungin oleh neneknya. Neneknya datang teman-teman. Neneknya datang ke sekolahan untuk menengok cucunya. Kemudian akhirnya dia minta izin sama Ustadz Ari. Kemudian Ustadz Ari mempersilahkan neneknya Ustadz Ari nggak ada suaranya ya.